teman-teman semua. Di video ini, Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Setidaknya ada 1000 orang di atas platform raksasa. Pada saat ini, setiap pandangan dilemparkan ke arah yang sama. Setiap tatapan penuh dengan keheranan saat bisik-bisik menyebar dengan cepat di seluruh platform. Tempat di mana semua tatapan telah berkumpul adalah di tangga batu. Di sana ada sosok yang perlahan berjalan menuju platform. Sosok ini adalah penyebab gangguan pada platform sekitar. Mata Lindong menyipit saat dia menatap sosok yang sedang melambat berjalan di tangga batu. Dengan mengandalkan penglihatannya yang luar biasa, dia bisa melihat seseorang mengenakan jubah abu-abu dengan rambut panjang berantakan. Selain itu, yang paling menarik, ada pedang hitam di punggungnya yang panjangnya sekitar 3 meter. Samar-samar, fluktuasi yang menakjubkan dan menyeramkan terpancar dari pedang. Namun, tatapan sosok itu di bawah rambutnya dipenuhi dengan ketidakpedulian dan mati rasa. Juga matanya yang gelap dan suram menyebabkan hati seseorang gemetar ketika mereka melihatnya. Selanjutnya, apa yang membuat ekspresi Lindong berubah menjadi syok adalah rasa bahaya yang sangat kaya yang dipancarkan dari tubuh sosok berjubah abu-abu itu. Ini adalah perasaan yang hanya muncul ketika dua serigala ganas yang telah mengalami ratusan pertempuran saling berhadapan di padang rumput. Di antara semua murid sekte Dao, bahkan Ying Xiaoxiao tidak bisa memberikan perasaan seperti ini pada Lindong. Namun, kemunculan tiba-tiba dari pria yang tidak dikenal ini menyebabkan mata Lindong mengeras. "Siapa dia?" ucap Lindong dengan suara lembut. Dia tidak pernah melihat sosok berbahaya seperti itu di antara murid sekte Dao. "Dia adalah Wang Yan," ucap Ying Huan-Huan sambil dengan lembut menggigit bibirnya. Suaranya berubah agak suram saat ini. "Apa ada yang salah?" tanya Lindong saat matanya sedikit menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi Ying Huan-Huan seperti itu. Ying Huan-Huan terdiam sejenak sebelum menjawab. "Apakah Anda masih ingat apa yang saya ceritakan tentang kompetisi sekte besar sebelumnya? Insiden ketika saudara perempuan senior kita dari Aula Langit dibunuh oleh Gerbang Yuan," ucap Ying Huan-Huan. "Ya, saya ingat," jawab Lindong. "Kakak senior perempuan dari Aula Langit itu adalah kakak perempuan Wang Yan," ucap Ying Huan-Huan mengebalkan tangannya setelah mengambil nafas dalam-dalam. "Pada saat itu, senior Wang Yan juga murid dari Aula Langit kami. Dalam hal senioritas, dia lebih berpengalaman daripada kakak Ying Xiaoxiao. Jika kita membandingkan, dia akan menjadi orang dengan senioritas tertinggi di antara anggota generasi sekte Dao." Setelah insiden tahun itu, senior Wang Yan mengalami pukulan hebat, menyebabkan karakternya berubah drastis. Di atas semua itu, demi seluruh sekte, ayah saya telah dengan paksa menekan amarah dan panggilan untuk membalas dendam. Pada saat itu, karena kemarahan dan rasa ingin balas dendam telah menguasai penalarannya, senior Wang Yan bergegas ke aula besar, menunjuk pada ayah saya dan mengeluarkan amarah yang tak terkendali. Setelah itu, senior Wang Yan tinggal di sekte Dao selama setengah tahun sebelum dia pergi. Dalam beberapa tahun terakhir, kami kadang-kadang mendengar beberapa berita tentang dia. Dikabarkan bahwa dia telah membunuh banyak anggota Gerbang Yuan. Hal ini menyebabkan sekte Gerbang Yuan akhirnya memasukkannya pada daftar pencarian sekte. Senior Wang Yan berada di peringkat kedua dalam daftar pencarian sekte, ucap Ying Huan-Huan. Mata Lindong membeku untuk sementara waktu. Dia sebelumnya telah bertarung dengan Yao Ling. Namun, Yao Ling hanya menempati peringkat keempat, sementara senior Wang Yan sebenarnya 2 peringkat lebih tinggi darinya. Sebagai tanggapan terhadap Gerbang Yuan, sekte Dao kami telah diam-diam membantu senior Wang Yan. Namun, dia mungkin tidak mengetahuinya, ucap Ying Huan-Huan, mengerutkan bibirnya dan tampak sedikit sedih. Sungguh, hal seperti itu tidak bisa disalahkan pada ayah. Lindong tetap diam dan mengangguk. Ying Xuanxi adalah kepala sekte super. Setiap keputusannya akan menyangkut hidup dan mati dari anggota sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Lindong belum menyaksikan skala pertempuran antara dua sekte super, hal itu pasti akan menghancurkan bumi. Lebih jauh lagi, jumlah kematian akan sangat menakutkan.
Saat senior Soutong jatuh ke tangan Gerbang Yuan, ia adalah murid favorit Ying Xuanxi dan bahkan diperlakukan sebagai putra olehnya. Seseorang pasti bisa membayangkan rasa sakit dan penderitaan di dalam hatinya saat dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam sekte saat Gerbang Yuan membantai Soutong. Selama beberapa tahun terakhir, senior Wang Yan tidak pernah kembali ke sekte Dao. Ying Huan-Huan dengan erat mengepalkan tangannya dan menatap Lindong. Ada kilau kegelisahan. Namun, dia kini telah kembali, ucap Ying Huan-Huan. Lindong mengerutkan kening. Apakah itu karena kompetisi aula? Tanya Lindong. Mungkin di atas kompetisi aula, yaitu kompetisi sekte besar, ucap Ying Huan-Huan dengan agak pahit. Juara kompetisi aula akan menjadi komandan atau pemimpin semua murid yang akan berpartisipasi dari sekte Dao dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Senior Wang Yan mungkin kembali kali ini karena dia ingin meminjam kekuatan sekte Dao untuk membalas dendam pada Gerbang Yuan selama kompetisi sekte besar. Lindong menghela nafas dalam-dalam. Orang ini, senior Wang Yan menjadi tidak berperasaan dan acuh tak acuh. Jika kita mengikuti jalannya, itu pasti akan menyebabkan kematian lebih banyak murid, ucap Ying Huan-Huan. Saat menyimpulkan hal ini, Ying Huan-Huan tampak seperti akan menangis. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat gadis muda yang ceria dan keras kepala ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Melihat ekspresinya, Lindong terdiam. Dia baru menjadi murid dari sekte Dao untuk waktu yang singkat dan ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Oleh karena itu, setelah kemunculan tiba-tiba kakak senior Wang Yan, bahkan dia merasa sedikit tidak siap. Tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Mungkin kakak senior Wang Yan kembali kali ini tanpa maksud seperti itu, ucap Lindong menghibur. Aku ingin melihatnya dengan dekat. Maukah Anda menemaniku? Ucap Ying Huan-Huan sambil memandang ke arah Lindong. Sepertinya dia sedikit takut pada kakak senior Wang Yan. Baiklah, ayo pergi, ucap Lindong. Setelah melihat Lindong mengangguk, jejak rasa terima kasih melintas di mata Ying Huan-Huan. Mereka berdua kemudian bergegas. Di platform, pria berjubah abu-abu yang membawa pedang besar dengan rambut menutupi pundaknya akhirnya berjalan ke puncak tangga batu. Situasi di platform langsung hening. Saat dia berjalan ke depan, kerumunan di platform segera terbelah untuk membentuk jalan baginya. Pria berjubah abu-abu itu tampaknya tidak memperhatikan suasana aneh di sekitar saat dia terus melangkah di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, langkah kakinya akhirnya berhenti ketika dia melihat seorang wanita muda yang ramping dan elegan di depan. Kamu Ying Huan-Huan? Kamu benar-benar telah tumbuh menjadi sangat cantik, ucap pria berjubah abu-abu menatap Ying Huan-Huan. Wajahnya yang hampir tanpa emosi sepertinya bergetar sesaat. Namun, pada akhirnya senyumnya tidak muncul. Ying Huan-Huan berjalan ketika mata besarnya menatap wajah pria berjubah abu-abu itu yang ditutupi dengan rumbai dan bekas luka. Dia bisa merasakan rasa asam di ujung hidungnya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang yang begitu cemerlang seperti matahari dan seorang saudara besar bagi mereka semua di masa lalu dapat berubah menjadi seperti ini. Kakak senior Wang Yan, Anda akhirnya kembali. Kakak dan aku sangat merindukanmu, ucap Ying Huan-Huan menjawab dengan senyum terpaksa sambil mencoba menahan rasa asam di ujung hidungnya. Pria berjubah abu-abu itu memandang ke arah gadis muda itu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Anda sangat cerdas sejak masih muda. Anda pasti tahu mengapa saya kembali. Beritahu Ying Xiao-Xiao bahwa saya tidak akan menunjukkan belas kasihan selama kompetisi aula, ucap pria ini yang dipanggil Wang Yan dengan suara kasar dan dingin. Wang Yan perlahan maju sebelum dia mengulurkan tangannya, sepertinya ingin menepuk bahu Ying Huan-Huan. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan dengan lembut menarik tangannya sebelum dia berjalan melewati gadis muda itu. Mata Ying Huan-Huan segera berubah merah. Setelah melihat ini, Lindong menghela nafas pelan sebelum akhirnya berjalan maju. Di bawah tatapan kompleks di sekitaran platform, dia akhirnya berhenti di depan Wang Yan. Melihat hal ini, para murid sekte Dao di sekitarnya merasa seolah-olah jantung mereka sedang digenggam erat. Di antara dua orang di depan mata mereka, seseorang dulunya adalah seorang jenius terkenal dari Aula Langit yang sekarang memiliki reputasi terkenal di wilayah Suan Timur. Dan yang satu juga merupakan bakat mengejutkan yang menjadi sangat terkenal di sekte Dao. Keduanya luar biasa dan telah menunjukkan kemampuan mereka. Karena kemunculan tiba-tiba sosok di depannya, langkah kaki Wang Yan terhenti. Lalu tatapannya berhenti di tubuh Lindong.
Ketidakpedulian pada wajah Wang Yan tidak berubah setelah melihat penampilan Lindong. Mata datarnya menatap Lindong sebelum aura megah dan mengesankan yang berbau darah perlahan keluar dari tubuhnya. Wang Yan dipenuhi oleh aura kejam. Ini adalah aura ganas yang telah diperoleh setelah bertarung dan membunuh, juga melalui banyak situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Ini tidak diragukan lagi sangat menakutkan bagi para murid yang kebanyakan hanya tinggal di sekte untuk berlatih. Oleh karena itu, beberapa wajah para murid di sekitar langsung berubah putih pucat. Wang Yan saat ini benar-benar terasa seperti seseorang yang telah keluar dari tumpukan mayat. Lindong mengerutkan kening sedikit saat dia berdiri di depan Wang Yan. Dia bisa merasakan tekanan suram dari tubuh Wang Yan mencoba untuk menyelimuti dirinya. Dia harus mengakui bahwa Wang Yan memang sangat berbahaya. Namun, Lindong juga sama-sama bukan murid yang dibesarkan di rumah kaca seperti sekte Dao. Apa yang dialami sebelum memasuki sekte Dao tidak kurang, bahkan jika dibandingkan dengan apa yang Wang Yan telah lalui. Oleh karena itu, meskipun aura suram Wang Yan mampu mengintimidasi murid sekte Dao lainnya, itu tidak berpengaruh pada Lindong. Mata Lindong seperti jurang yang dalam, menatap kembali pada Wang Yan tanpa menunjukkan tanda-tanda mundur. Ketika dia melihat bagaimana Lindong teguh berdiri seperti gunung, Wang Yan terkejut sesaat. Tapi segera setelah itu, alisnya terajut, menarik beberapa bekas luka di wajahnya. Aura yang mengerikan mulai muncul saat ekspresi Wang Yan akan mencapai batas kesabarannya. "Kakak senior Wang Yan," ucap Ying Huan buru-buru muncul di depan Lindong dengan senyum paksa. "Kakak senior, ini adalah Lindong, dan dia baru saja bergabung dengan sekte Dao kita selama kurang dari setahun," ucap Ying Huan menyela. "Lindong?" Ketika nama ini memasuki telinganya, ekspresi Wang Yan berubah. Tatapannya tertuju pada wajah Lindong saat dia menjawab dengan suara serak. "Lindong yang bertarung dengan Yaoling dan akhirnya keduanya terluka parah?" ucap Wang Yan. Ying Huan menganggukkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa Wang Yan telah mendengar tentang hal ini juga. "Saya pernah mengejar dan mencoba membunuh Yaoling selama 2 bulan. Namun ia masih berhasil lolos pada akhirnya meski menderita luka parah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh ke tangan Anda," ucap Wang Yan terus melihat Lindong sambil melanjutkan. "Sekte Dao bisa menghasilkan murid yang cukup baik saat ini. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, namun tidak ada orang yang dapat mengubah keputusan saya," ucap Wang Yan. Lindong terdiam sesaat untuk sementara waktu. Segera setelah itu, suara lembutnya terdengar. "Kakak senior Wang Yan, bukankah Anda sedikit egois?" Ketika Ying Huan mendengar kata-kata Lindong, ekspresinya segera berubah saat dia dengan tergesa-gesa mencoba memberi isyarat kepada Lindong dengan matanya. Namun, Lindong tidak mempedulikannya dan malah menariknya ke belakangnya. Kilatan ganas bisa samar-samar terlihat di matanya karena dia tanpa rasa takut menatap lurus pada Wang Yan. Mata suram Wang Yan menatap Lindong. Sesaat kemudian, dia berkata dengan sikap acuh tak acuh, "Setelah mencapai keinginan hatiku, aku akan mengucapkan terima kasih kepada sekte Dao dengan hidupku," ucap Wang Yan. Lindong mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kebencian yang mendalam di hati kakak senior Wang Yan. Kebencian mendalam yang sudah merusak pikirannya. Ketika seseorang seperti dia membuat keputusan, tidak akan mudah untuk mengubahnya. "Jika Anda ingin menghentikan saya, Anda harus mengalahkan saya. Namun, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan," ucap Wang Yan sambil melihat ke arah Lindong dan Ying Huan. Ying Huan menggigit bibirnya saat tangannya mengepal erat. Lindong terengah-engah dengan cara yang sedikit tak berdaya. Setelah itu, di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Kalau begitu, mari kita bertemu di kompetisi aula, kakak senior Wang Yan," ucap Lindong. Wajah Wang Yan bergetar sesaat saat dia menatap Lindong. Tampaknya dia ingin mengetahui sumber kepercayaan diri Lindong. Bagaimanapun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh sebelum berjalan di sekitar Lindong dan Ying Huan lalu melangkah pergi. Beberapa waktu berlalu setelah Wang Yan pergi. Suasana di platform secara bertahap mulai rileks. Lindong memiringkan kepalanya dan melihat wajah kusam Ying Huan. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak perlu khawatir, meskipun senior Wang Yan adalah kakak senior yang kuat, Ying Xiaoxiao juga seseorang yang tidak mudah untuk dihadapi. Pemenangnya masih belum bisa ditentukan," ucap Lindong. "Saya berharap begitu," ucap Ying Huan menghela nafas pelan. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berharap bahwa Ying Xiaoxiao dapat menghentikan Wang Yan yang gila.
Jika Wang Yan diizinkan untuk memperoleh otoritas memerintah, kompetisi sekte besar mungkin akan berubah menjadi pertumpahan darah. Meskipun itu juga peristiwa yang sangat berdarah. Selama ini, Wang Yan memperoleh rasa hormat yang tinggi, terutama dari antara para murid sekte Dao yang lama. Setelah semua, di masa lalu, murid-murid luar biasa dari 4 aula seperti Ying Xiaoxiao, King Ye dan Muli hanya bisa memandanginya dari belakang. Selain itu, ada dendam yang mendalam antara sekte Dao dan Gerbang Yuan, dan ada banyak murid yang juga menyimpan kebencian terhadap Gerbang Yuan. Meskipun mereka biasanya tidak membuat terlalu banyak gangguan karena upaya kepala sekte Ying Xuangxi, namun itu akan berbeda jika Wang Yan memperoleh otoritas memerintah. Dia mungkin akan memimpin murid-murid ini dalam pertarungan sampai mati melawan Gerbang Yuan. Saya harus pergi dan segera melaporkan hal ini pada kakak Ying Xiaoxiao. Ucap Ying Huan masih merasa agak gelisah. Meskipun dia tahu bahwa Ying Xiaoxiao yang sekarang berbeda dari masa lalu, Wang Yan masih merupakan seseorang yang tidak bisa ditangani dengan mudah. Beberapa berita yang dikirim kembali ke sekte Dao dari waktu ke waktu menyebabkan bahkan Ying Xuanxi, kepala sekte, menjadi tercengang. Lindong mengangguk dan tidak mengatakan hal lain saat ia memperhatikan Ying Huan pergi dengan buru-buru. Kompetisi aula biasa sepertinya tiba-tiba akan menjadi sangat rumit. Dalam beberapa hari berikutnya, Lindong belum melihat Ying Huan lagi. Ketika berita tentang kembalinya Wang Yan mulai tersebar di sekte, itu cukup mengganggu. Meskipun murid-murid baru tidak tahu siapa senior Wang Yan ini. Namun, ketika para murid dengan bersemangat mendiskusikan berita tentang hal ini di antara mereka, para eselon sekte Dao yang lebih tinggi atau para tetua mempertahankan kesunyian mereka. Adapun Wang Yan setelah kembali ke sekte, dia tidak pergi dan memberi hormat kepada para tetua. Sebaliknya, ia kembali menghuni puncak gunung yang sepi dan mengunci pintu saat ia diam-diam menunggu kompetisi aula tiba. Ketika dihadapkan dengan orang yang begitu ekstrim, bahkan Lindong merasa agak tidak berdaya. Dia tahu tentang insiden masa lalu soal kakak perempuan Wang Yan. Pada akhirnya, sekte Dao memilih untuk berdamai dengan pihak-pihak yang terlibat. Jelas, banyak orang dari sekte Dao merasa agak bersalah kepada Wang Yan karena kejadian ini. Oleh karena itu, sekte Dao tidak menghapus Wang Yan dari kompetisi aula yang akan datang. Setelah semua, Wang Yan masih murid sekte Dao. Di bawah suasana seperti itu, waktu berlalu dengan cepat. Sebuah pintu terdorong terbuka saat Lindong keluar dari dalam, membuka tangannya dan membiarkan sinar matahari yang hangat menyelimuti dirinya. Samar-samar memejamkan mata, menikmati suasana mendidih yang melambung di langit. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam sebelum membuka matanya. Di matanya ada kilatan menakutkan. Kompetisi aula akhirnya tiba. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita